pada dasarnya moss itu sangat gampang untuk pertumbuhannya, mudah sekali untuk tumbuh. Tapi pertanyaannya itu, pertumbuhannya itu maksimal, bisa tidak maksimal tanpa karbon dioksida dan memakai karbon dioksida? Mungkin beberapa jenis moss itu bisa tumbuh maksimal tanpa karbon dioksida ya. Contohnya ada beberapa moss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penghobi aquascape di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama channel Aquascape Channel Indonesia. Nah, kali ini saya akan coba share mengenai jenis dari moss. Ini moss yang dilihat kurang begitu bagus menurut saya, tapi ini direkomendasikan sekali untuk para pemula, apalagi para pemula yang tidak memakai karbon dioksida untuk jenis moss ya. Nah, pada dasarnya moss itu sangat gampang untuk pertumbuhannya, mudah sekali untuk tumbuh. Tapi pertanyaannya itu, pertumbuhannya itu maksimal, bisa tidak maksimal tanpa karbon dioksida dan memakai karbon dioksida? Mungkin beberapa jenis moss itu bisa tumbuh maksimal tanpa karbon dioksida ya. Contohnya ada beberapa moss seperti bisa flame atau misalkan Java moss atau weeping, itu bisa saja. Tapi yang untuk moss-moss sejenis yang lain itu tidak bisa menumbuhkan dengan maksimal ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk tanpa karbon dioksida yang memang pertumbuhannya bisa maksimal kuat, yaitu ini mossnya ya, namanya itu Pheliathimica. Jadi teman-teman kalau misalkan khususnya pemula, kalau ingin coba untuk seperti kita membuat ranting, saya rekomendasikan untuk memakai moss sejenis dari ini ya, Pheliathimica namanya. Memang terlihatnya sih kurang bagus ya kalau misalnya kita tempel begini langsung, untuk beberapa saat itu akan kurang terlihat bagus. Tapi lama kelamaan dia rimbunnya itu akan bagus, akan membentuk seperti bunga gitu ya. Ininya tunasnya itu kan membentuk seperti bunga gitu. Jadi ini bukan dari kualitas, bukan dari jenisnya, bukan dari bentuknya, tapi saya rekomendasikan untuk kekuatannya. Jadi kalau teman-teman mau tanya atau memakai moss apa sih yang kuat tanpa karbon dioksida bisa tumbuh maksimal, saya rekomendasikan memakai Pheliathimica yang memang sudah air seperti ini ya. Oke teman-teman, jadi dia bisa tumbuh di mana saja, di kayu bisa, di batu pun juga bisa. Nah, kebetulan saya punya media tanam sejenis dari Wabikusa. Ini dalamnya adalah pasir malang. Nah, biasanya dia tumbuhnya itu menempel, bisa di pasir, di kayu ya. Kadang juga Pheliathimica ini kalau kita taruh begini saja langsung ke pasir malang atau soil ya, dia akan menempel sendiri. Ditaruh asal aja, ditaruh asal begini di dalam akuarium, ditaruh asal begini, dia akan tenggelam ya, lama-lama dia menempel sendiri. Jadi yaitu buktinya karena moss tersebut ya sangat-sangat kuat gitu. Namun memang pertumbuhannya agak lama ya, dan agak lama sekali untuk pertumbuhannya dalam apalagi tanpa karbon dioksida ya. Tapi ini tidak direkomendasikan. Kalau mau dipakai karbon dioksida akan lebih bagus lagi. Tapi maksimal atau tidak maksimal pertumbuhan dalam karbon dioksida atau tidak, ini tetap akan tumbuh dengan baik ya. Jadi gampang teman-teman, kalau misalkan untuk membudidaya moss-moss seperti ini atau langsung kita tempelkan di ranting itu gampang sekali. Hanya penampakan untuk pertama kalinya memang tidak akan asik terlihatnya ya. Tapi lama kelamaan dia akan bertumbuh dengan natural. Namun yang lebih penting itu adalah ketahanan dari moss tersebut gitu ya. Nah,
moss yang lain pun juga bagaimana katanya pertanyaannya. Dia juga kan moss gitu kan, ketahanannya apakah sama? Yang namanya moss kan pertumbuhannya cepat dan gampang. Tidak semua moss ya, tidak semua moss apalagi tanpa karbon dioksida bisa tumbuh dengan maksimal. Paling lama juga saya bisa nebak itu 6 bulan tanpa karbon dioksida, paling juga ya kurang lebih usianya segitu dia udah kesananya juga paling tunas-tunasnya paling mengecil coklat dan akhirnya mereka mati gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman memakai moss dari Pelliatimika yang ini, saya jamin 100% itu bisa tumbuh dengan satu syarat. Maintenance tetap harus rutin ya. Suhu itu harus di bawah 25 ya. Itu cukup. Tapi kalau misalkan bagaimana katanya Bang, kalau misalkan di atas dari 25 asal jangan sampai 29 itu aja. Kalau misalkan 29 gimana suhunya? Bisa pakai kipas atau maintenance-nya lebih sering aja ya. Yang terpenting moss ini cukup kuat, saya jamin ya. Lah sekarang kalau misalkan untuk pencahayaannya bagaimana katanya Bang? Nih pencahayaannya dia tidak memakai cahaya langsung juga dia tetap akan kuat. Maksudnya tidak sesuai ya. Tidak sesuai dengan cahaya yang bisa ditetapkan oleh di aquascape ya. Kadang ada cahaya aja sedikit dia akan tetap tumbuh gitu ya. Ya pada dasarnya dia low, tetap semua moss sudah rata-rata sih low ya. Tapi ini moss tahannya tahan lama ya. Maksudnya bukan tahan lama, dia tahan tanpa karbon dioksida. Asal tanam pun juga asal mengikat pun juga dia akan tumbuh. Memang pertumbuhannya agak cukup lama itu aja, berbeda dengan moss yang lain ya. Kalau moss yang lain itu pertumbuhannya lumayan cepat, tapi kalau misalnya untuk Pelliatimika ini agak lambat tapi kuat. Jadi itu terserah teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sukanya yang seperti apa itu kriteria itu beda-beda semua ya. Tapi kalau saya sih lebih merekomendasikan kalau untuk pemula jenis moss, kalau misalnya mau untuk bikin ranting-rantingan, saya rekomendasikan namanya Pelliatimika ya. Oke. Nah kayak gini aja teman-teman ya. Jadi bisa diikat di batu atau misalkan sejenis dari Wabikusa ini yang di dalamnya itu adalah pasir malang. Nah kalau misalkan di dalamnya ada soil itu akan lebih bagus lagi gitu ya. Itu nggak apa-apa, dipakai bisa, di kayu pun juga bisa, dan di batu yang seperti ini juga bisa ya. Tapi kalau untuk budidaya sebenarnya yang seperti ini akan lebih cocok. Ketebalannya bagaimana? Ketebalan ini sebenarnya terlalu tebal ya, biar cepat rimbun aja lah. Tipis juga nggak masalah sebenarnya, tapi lama nanti pertumbuhannya. Lebih baik segini itu cukup lah, segini cukup. Jadi nanti bola-bolanya nanti akan tidak terlihat, akan ketutup gitu. Jadi dia akan natural sendiri. Oke, nanti kita akan updatekan nih beberapa, mungkin ini agak lama ya, kita akan updatekan mungkin 1 bulan lebih atau bisa nyampe 2 bulan nanti perkembangannya bagaimana rimbunnya. Oke teman-teman, itu saja mungkin dari sejenis moss ya. Mungkin nanti next saya akan coba untuk kupas tuntas semua jenis moss yang biasa dipakai aquascape atau paludarium atau vivarium ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.